Yeah, you got that yummy, that yummy, that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Pagi ini kita belajar agak berbeda ya, karena kelas 5 hari ini bergabung dengan kelas 6 dikarenakan Bu Ita tidak bisa hadir hari ini. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu Rini akan mengecek kehadiran dari kelas 5 dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, sekarang kelas 6. Oke, terima kasih semuanya. Yang pertama, Ibu Rini akan bertanya pada kelas 5. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, betul sekali, belajar bahasa Indonesia. Ada yang ingat sama Bu Ita minggu lalu belajar tentang apa ya bahasa Indonesianya? Tentang kata tanya. Pintar. Nah, hari ini kelas 5 akan belajar tentang ide pokok sama Bu Rini ya. Kalian tahu tidak kenapa sih kita akan belajar tentang ide pokok? Ada yang tahu? Oke, Ibu Rini jelaskan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini diharapkan kalian dapat menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dalam bacaan cepat. Selanjutnya, dengan menulis, siswa kelas 5 ini dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Lalu, yang terakhir, dengan berdiskusi, kelas 5 dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri ya. Selanjutnya kelas 6. Masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar IPS tentang apa? Tentang negara-negara ASEAN dan ibu kotanya ya. Sudah Ibu Rini kenalkan negara-negara anggota ASEAN dan ibu kotanya. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang keadaan geografi negara-negara di ASEAN, juga keadaan sosial negara ASEAN. Nah, tujuannya apa ya kita belajar tentang ini? Ya, akan Ibu Rini jelaskan ya. Sebelumnya nanti kita akan melihat tayangan video untuk pembelajaran IPS kali ini ya. Jadi Ibu harapkan siswa kelas 6 dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya, setelah kalian melihat tayangan video, kalian akan berdiskusi. Dan kelas 6 ini diharapkan dapat membuat laporan tentang perbedaan sosial budaya dari negara-negara di ASEAN. Nah, yang pertama, kelas 5 silakan kalian buka dulu buku paket tematik bahasa Indonesia di halaman 14 ya. Kalian baca dulu teks tentang persahabatan. Selanjutnya, kelas 6, kalian bisa melihat tayangan tentang negara di ASEAN berikut ini. Geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN, khususnya karakteristik negara-negara ASEAN. Pertanyaannya, kesamaan karakteristik geografis di negara-negara ASEAN salah satunya adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Awalnya, ASEAN dibentuk oleh negara-negara yang memiliki sejarah yang sama, yaitu menjadi tempat penjajahan, kecuali Thailand. Nah, negara anggota ASEAN terdiri dari 10, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, dan juga Vietnam. ASEAN dibentuk dengan tujuan menjalin kerjasama antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga pendidikan. Karakteristik geografis di negara-negara ASEAN umumnya mempunyai kesamaan, yaitu wilayah dengan daratan rendah yang luas, memiliki iklim tropis, mempunyai banyak sungai, dan yang terakhir dilewati jalur pegunungan sirkum Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung api. Baik, kelas 5 sudah selesai membaca teks tentang persahabatan? Sudah? Bagus.
Apabila sudah selesai, kalian bisa berdiskusi bersama teman-teman kalian ya yang sudah dibentuk tadi kelompoknya. Kalian diskusikan pokok pikiran dari setiap paragraf yang telah kalian baca. Setelah kalian menemukan pokok pikirannya, kalian tulis di atas kertas dari setiap paragraf, lalu nanti dipresentasikan setiap kelompok. Oke, paham ya? Selanjutnya kelas 6. Sudah kalian lihat tayangan video tentang keadaan geografis dan keadaan sosial negara-negara di ASEAN. Kalian sudah dibagi kelompoknya juga tadi. Bisa diskusikan per kelompok 3-4 negara ya. Kalian pilih kelompok 1 negara apa saja? Baik, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kalian bisa diskusikan bagaimana keadaan geografis dan sosial di sana. Selanjutnya, kalian rangkum, tulis di atas kertas. Setelah itu kita akan diskusikan bersama juga. Mengerti? Paham ya? Oke, Ibu Rini akan kasih waktu 30 menit untuk kalian mengerjakannya. Silakan. Kelas 5 sudah selesai? Baik, kita mulai presentasikan ya dari kelompok 1. Kalian coba baca pokok pikiran dari paragraf 1. Oke, bagus. Sekarang kelompok 2. Kalian baca pokok pikiran dari paragraf 2. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3. Kalian baca pokok pikiran dari paragraf 3. Baik, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya tentang pokok pikiran pada sebuah cerita atau sebuah paragraf? Bagus. Selanjutnya kelas 6 dari kelompok 1. Silakan presentasikan tentang negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Bagus. Kelompok 2. Oke, bagus. Lalu kelompok 3. Bagus sekali. Di sini kalian mulai memahami negara-negara di ASEAN, khususnya keadaan geografis dan keadaan sosialnya ya. Oke, sekarang setelah semua berdiskusi, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Untuk kelas 5, silakan diambil. Oke, kelas 6. Oke, Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan soal-soal latihan. Nanti apabila sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan ya. Sudah selesai semua? Tadi kalian presentasinya keren, bagus sekali. Nah, harusnya nilainya bagus-bagus semua dong ya. Nanti Ibu akan periksa ya. Oke, dari setelah kalian mengerjakan diskusi, presentasi, dan mengerjakan latihan tadi, sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini seperti apa kelas 5? Bagaimana tuh ide pokok itu? Bagaimana cara kita mencari ide pokok? Oke, ide pokok itu apa ya? Ide pokok adalah garis besar dalam sebuah paragraf. Bagaimana sih cara kita mencari ide pokok itu? Dalam setiap paragraf gimana ya? Biasanya dicari di awal paragraf. Betul, itu salah satunya ya. Kita bisa menemukan pokok pikiran itu di awal paragraf, pertengahan paragraf, ataupun akhir paragraf. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelas 6. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari kita belajar tentang keadaan geografis dan keadaan sosial negara-negara di ASEAN? Ada yang mencoba? Kesimpulannya gimana sih? Oke, jadi kesimpulannya
negara-negara di ASEAN ini memiliki keadaan geografis yang mirip ya satu sama lain, memiliki keadaan tanah yang gembur, lalu memiliki dataran tinggi dan dataran rendah atau laut. Hanya satu negara yang tidak memiliki satu garis pantai. Negara apa itu? Negara Laos, betul sekali. Nah, keadaan sosialnya gimana? Ya, rata-rata masyarakat di negara ASEAN ini bekerja sebagai petani. Tapi ada satu negara yang tidak memiliki pegunungan dan pekerjaan atau mata pencarian masyarakatnya bukan petani. Apa ya kira-kira negara apa? Betul, negara Singapura. Nah, dari keadaan sosialnya gimana? Iya, kita beberapa negara memiliki rumpun yang sama ya. Salah satunya rumpun Melayu yang berada di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, bermacam-macam juga bentuk negara-negara di ASEAN ya. Ada yang republik, ada yang kerajaan, ada yang monarki, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang negara-negara di ASEAN? Tidak, sudah paham? Baik, apabila sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Nah, untuk minggu depan bahasa Indonesia kelas 5 kita belajar apa? Tapi bukan sama Bu Rini ya. Insya Allah Bu Ita akan kembali masuk ke kelas 5. Akan belajar apa kira-kira, ada yang tahu nggak? Tentang membuat kesimpulan. Baik, kelas 6 kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu tidak? Akan belajar tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagus. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jangan lupa kalian terus semangat dalam belajar ya. Alhamdulillah hari ini nilai latihan kalian bagus-bagus. Berarti kelas 5 sudah paham tentang bagaimana membuat pokok pikiran ya. Lalu kelas 6 sudah paham tentang negara-negara di ASEAN, terutama tentang keadaan geografis dan keadaan sosial. Meskipun materinya banyak sekali, tapi ini menyenangkan ya, karena kita jadi tahu tentang negara-negara di ASEAN ya, karakteristiknya seperti apa, yang tentunya mirip dengan Indonesia ya. Baik, apabila sudah paham, boleh kalian siap-siap dan pulang. Terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.